رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد لرضا الله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مالك هذا الكتاب الشيخ جلال الدين كمال الدين السيوطي ومؤسس هذا المصلى بيت الرحمن شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Lubabul Hadis halaman 53. Bab ke-14. Keutamaan menjalankan kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 hal yang biasa kita nyebutnya rukun Islam. Orang Islam akan sempurna Islamnya bila 5 itu genep. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat ini sebagai pintu masuk menjadi orang Islam. Menjadi orang Islam syarat awalnya gampang, asal dia bersyahadat berarti dia sudah Islam. Kalau ibarat sekolah mah pendaftarannya itu lewat syahadat. Asal dia udah syahadat berarti sudah daftar menjadi orang Islam. Ada yang daftar tapi nggak pernah masuk-masuk, ya ada. Cuman syahadat, sholat enggak, puasa enggak, ngaji yo enggak. Ini ibarat sekolah, daftar sih daftar, cuman udah hari-harinya nggak masuk. Sampai batas waktunya nggak masuk-masuk. Bolos terus, tapi udah daftar. Itu ibarat orang Islam, dia syahadat tapi sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji apalagi biayanya gede. Tapi syahadat itu pun kadang dipaksa sama penghulu. Biasanya kalau mau nikahin anaknya kan disuruh baca syahadat. Saya pernah hadir di acara nikah. Loh, kayak penampilannya itu ya kayak Islami, itu ada jenggotnya. Lah begitu pas mau akad nikah disuruh baca syahadat, suruh nulisin pakai tulisan Indonesia. Batin saya, ya Allah, ini orang pernah baca syahadat kok enggak ya? Kok sampai ditulisin pakai tulisan Indonesia, tulisan Latin. Itu pun bacanya kan ketahuan ya. Orang baca tulisan Arab dengan baca tulisan Latin itu kan beda. Ya tapi sudah Islam, dia asal sudah bersyahadat berarti ya sudah Islam. Ibarat sekolah mah sudah daftar. Kemudian wa iqamis salati, mendirikan sholat. Kenapa tidak melakukan sholat ya? Perintahnya di situ yang disebut dengan rukun Islam itu mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Bedanya apa beda? Kalau melakukan sholat itu sholat ya sholat, tapi yang penting sholat. Ya kadang dari awalnya wudunya nggak dihati-hati, terus pakaiannya ya nggak dihati-hati. Pokoknya yang penting zuhur genep 4, asar 4, maghrib 3, tapi ilmunya sholat dia tidak tahu. Itu
Yang penting sholat. Tapi kalau mendirikan sholat itu enggak. Mendirikan sholat itu orang yang sebelum sholat udah hati-hati. Ketika wudhu enggak sembrono, enggak, yang penting basah. Ketika mengawali sebelum wudhu dia umpama istinja, cebok, yo tidak sembrono, tidak, yang penting kelihatannya kayaknya bersih, enggak. Nah itu awalnya mendirikan sholat. Kemudian ketika sholat yo bajunya, pakaiannya enggak sembrono. Ya walaupun secara fikih sah, tapi secara lanjutannya, nah itu kalau laki-laki umpama itu yang penting dia nutup dari pusar sampai ke lutut, itu secara fikih udah sah sholatnya. Perempuan yang penting pokoknya udah ketutup selain wajah sama ini, ya udah sah sholatnya. Tetapi kan ada lanjutannya, yaitu etika atau akhlaknya. Wong kita mau kondangan aja pakaiannya rapi kayak, kadang dandanya malah kadang amal lama, udah macem-macem. Lah giliran mau sholat kok asal bleguduk. Tapi kalau perempuan sih lebih rapi daripada laki. Laki itu kadang ya Allah, apa di rumah nggak ada baju apa ya? Kaos hadiah dari toko material. Iya, belakang ada tulisannya UD Makmur Jaya menyediakan opo. Bahkan apakah nggak boleh? Ya boleh. Tetapi wong ketika mau kondangan, yang timbang mau makan nasi sepiring sama pisang segede jempolan, itu pun dandanannya rapi. Yang laki-laki pakai batik, celana panjang, kalau perlu pakai sepatu, rapi ya wangi. Giliran sholat kok, ya Allah, kaos partai apalagi. Udah pakai kaos partai, berdiri di depan, belakang imam. Lah kalau belakangnya itu orang yang satu partai sih, wah ini teman saya. Lah kalau yang belakangnya itu musuhnya, mulai dari takbir Allahu Akbar, wah ini partai ini nih. Bukannya nggak boleh, boleh, tetapi secara etika, secara akhlaknya nggak dapat. Umpama ibu berangkat ngaji begini loh, cuman pakai daster yang wis boh tahun kapan, boleh ya. Lah iya, cuma dilihat orang itu kayak gak punya pakaian lain apa yo, mau kumpul orang mau ngaji kok begitu. Lah giliran mau sholat kok yo asal begitu juga. Makanya di situ syarat rukun Islamnya yang tepat yaitu iqamis sholati, mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Maka dalam Quran itu asal perintah sholat itu selalu memakai lafal aqamu, yuqimu, yuqimuna dan yang sejenisnya. Artinya ya tadi, orang yang hati-hati dalam sholatnya, orang yang teliti dalam sholatnya, nggak sekedar yang penting sholat. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat bagi yang memenuhi syarat. Kalau zakat fitrah mah insya Allah lah ya. Tapi kalau zakat mal kan syaratnya emang banyak. Di antaranya harus sampai 1 nisab. 1 nisab itu batas ukuran minimal. 1 nisab itu sekarang kalau dikonversi ke emas itu rata-rata kurang lebih 85 gram emas. Kalau punya harta yang jumlahnya minimal di atas seukuran 85 gram emas, kemudian dimiliki selama setahun. Kalau belum baru dapat belum wajib dizakati. Kemudian milik sempurna, bukan patungan apalagi kreditan, nggak wajib. Lah kalau milik sempurna udah 1 tahun, kemudian jumlahnya 1 nisab, itu baru diwajibkan mengeluarkan zakat mal. Lah kalau zakat fitrah ya sudah per tahun kita jalani. Kita biasanya membayarnya yo di musola, di masjid, di majelis taklim, ya wis kita yakin, kita percaya bahwa itu diperbolehkan. Walaupun awalnya dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya di surah At-Taubah itu. Kalau memang kita mampu,
Yang terbaik itu langsung ke orang yang menerima. Cuma rata-rata kita ini kan nggak mau repot ya. Asal anterin ke masjid, anterin ke musola, beres. Nanti orang masjid, orang musola yang ngurus. Seharusnya, bukan seharusnya ya. Kalau memang kita mampu, nggak repot, nggak apa, itu langsung ke orang yang berhak menerima. Apalagi yang masih ada hubungan saudara. Umpama kita punya saudara, punya keluarga yang memang kehidupannya kurang beruntung dari sisi ekonomi, ketika kita mau bayar zakat, bayar fidyah atau yang lain-lainnya, dia yang diutamakan. Baru nanti setelah itu yang lainnya. Apalagi yang tadi saya sampaikan yang ada hubungannya saudara. Cuman ya tadi rata-rata masyarakat perkotaan ini nggak mau repot. Asal pokoknya udah tanggal 20 sekian Ramadan, datang aja ke musola, ke masjid, ke majelis taklim, biar nanti orang masjid, orang musola yang distribusi ke selanjutnya. Iya, sebetulnya yang terbaik itu adalah langsung. Saya pribadi memang ya dari tahun berapa ya udah ada kali 20 tahun lebih. Kalau zakat itu ya langsung ke yang bersangkutan, biar tidak ngerepotin pengurus masjid. Ini kan sama aja kita nitip kan. Nih Pak pengurus, ini zakat saya, titip, nanti tolong sampein. Walaupun kita nggak ngomong gitu, tetapi kan secara tidak langsung kita nitip ke pengurus masjid, ke pengurus musola. Lah seharusnya orang nitip itulah ya ada jasa titipnya tuh ya. Loh, kita titip parkir motor bentaran itu 2000 ya. 2000 atau 3000? Ini kalau ke Indomaret atau ke Alfamart parkir motor bentar prit 2000. Nah, kalau nitip apalagi ini nitip ibadah ya. Nitip ibadah maka ya seharusnya umpama zakatnya itu diuangkan 50.000, ya tambahinlah 5.000 atau 10.000. Biar panitianya itu loh yang nganter ke sono kemari, dia juga kadang beli plastik, beli kelengkapan lainnya, mosok sih nggak di kitanya loh yang apa namanya ya, yang kalau orang Jawa bilang pangerten, ngerti yang ngerti, mosok nitip kok nggak ada jasa titipnya. Kalau kasih langsung justru lebih baik. Kemudian wahajjil bait. Nah, urutannya berbeda dengan yang biasa kita hafal ini. Haji manis tato'a ilaihi sabila. Dalam ayat Quran walillahi 'alan nasi hajjul bait manis tato'a ilaihi sabila. Langsung to the point Allah menyampaikan haji bagi yang mampu. Karena mampu itu kan syaratnya banyak. Ada pertama mampu dari sisi keuangan. Udah dikumpulin capek-capek katanya dikorupsi ya. Kata TV, saya nontonnya di TV. Ya udah ngumpulin berpuluh-puluh tahun katanya dikorupsi. Udah itu pas baru mau berangkat harus ada pelunasan, ada duit sekian. Belum lagi ada biaya yang buat budaya walimatus safar, belum lagi anggota majelis taklim yang ntar pada nitip macem-macem, nitip oleh-oleh. Wes pokoknya itu kayaknya satu orang 100 kayak gak cukup ya. Belum masa tunggunya lama, belum lagi butuh tenaga yang harus ekstra sehat karena haji ibadah fisik. Konon Jakarta ini masa tunggu 15 sampai 20 tahun. Jadi kalau sekarang umur 50 daftar, umur 70 baru berangkat. Kalau umur 60 baru daftar, umur 80 baru berangkat. Lah iya kalau dikasih panjang umur. Nah, makanya Quran langsung bilang manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Enggak mampu yo rapopo, enggak mampu. Dan yang terakhir wasaumi Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Insyaallah tinggal beberapa hari lagi, 3 mingguan lagi ya kayaknya. Semoga-moga kalau nisfu kayaknya malam Selasa kayaknya.
Belum tahu pasti, wah saya belum melihat kalender. Saya baru melihat postingan orang di Facebook ini aja, kayaknya disebut malam Selasa, kayaknya ya. Belum tahu sih. Ntar kalau udah deket biasanya di media sosial banyak. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 18 Ramadannya, 18 Februari. Kalau dari pemerintah, dari NU dan ormas lain belum. Setiap tahun beda yo biasa. Nah nanti kalau udah banyak yang puasa, yo ikut puasa gitu aja kok repot. Udah tiap tahun kita puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu, salatlah kalian, khamsakum, 5 waktu kalian, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa zakku, dan tunaikan zakat oleh kalian, amwalakum, harta-harta kalian. Wa sumu, dan puasalah kalian, syahrakum, di bulan Ramadan kalian. Yang ada kodok, yo segera dikodok, masih ada 3 minggu. Kalau nggak ada, yo alhamdulillah, tinggal nunggu datangnya Ramadan. Wa hujju baita rabbikum, dan berangkatlah haji ke Baitullah Tuhan kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga kalian bi ghairi hisab, tanpa dihisab terlebih dahulu. Cuman kan yo repotnya kita ini, kalau dari kecil kita yakin betul ibadah kita lempeng-lempeng aja ya insyaallah alhamdulillah aman ya. Yang repot itu kalau pernah oleng. Oleng itu bahasa orang sini apa ya? Belok. Dari kecil kan dibimbing orang tua ibadahnya lempeng baik, lurus. Nanti umur-umur 20, 25 biasanya misah sama orang tua. Entah kuliah jauh, entah kerja jauh, itu kadang ibadahnya udah gak terkontrol. Apalagi nikah dengan ketemu pasangan yang tidak begitu peduli dengan ibadah, makin jauh. Lah begitu nanti mendekati pensiun, itu biasanya lempeng lagi. Usia-usia 45, 50 itu biasanya mulai balik-balik lagi. Lah begitu bener-bener pensiun udah balik lagi. Lah di usia antara umpama 25 sampai 50, 25 tahun ini yang jadi permasalahan. Mungkin dulu sering ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin, tapi kalau zakat biasanya enggak. Wong sedablek-dableknya dablek apa ya? Wong sering saya jumpai orang itu nggak pernah sholat. Wong kesaksian dari keluarganya sendiri nggak pernah sholat, puasa yo enggak. Tapi kalau bayar zakat fitrah rajin. Dulu itu orang-orang belum bayar zakat fitrah itu dia udah bawa baskom, isinya beras. Mang mana bayar zakat? Ya alhamdulillah lah ya, dari 5 rukun Islam masih ada yang dia senengi. Walaupun yang lain enggak, tapi paling alhamdulillah paling enggak masih ada satu aja. Lah yang jadi persoalan itu yang tadi itu loh, sholatnya yang mungkin dulu sering ditinggal, puasanya yang sering ditinggal. Lah itu nanti yang akan dihisab kembali oleh Allah. Kalau dalam hadis ini, kalau 5 waktunya bagus, puasanya, zakatnya dan lain-lainnya semuanya bagus, insya Allah tadi itu bi ghairi hisab, dengan tanpa dihisab. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi hadis. Ini hadis sangat populer banget ini, Mas. Ini kadang bercandaannya para pelawak aja hafal ini hadis yang ini. As-salatu imaduddin. Sering saya dengar para pelawak ngeluarin hadis ini. Sholat itu adalah tiang agama. Ibarat agama itu sebuah konstruksi bangunan, makanya sholat itu ibarat tiang cornya itu. Ini walaupun nggak kelihatan kan, tapi tetap ada kan ya. Entah mungkin di sini atau sebelah mana, ya pasti ada. Lah kalau itunya kok rapuh, maka ya alamat bangunan itu rapuh.
Tapi kalau tiang cornya itu kuat, walaupun dindingnya kadang jebol, tapi cornya insya Allah enggak. Kalau cornya kuat. Makanya orang-orang tua, ya kayak orang tua saya dulu lah, waktu pertama kali berangkat perantau, itu mesennya mak yo, ya wes le mau kerja apa aja terserah, yang penting halal, tapi jangan lupa 5 waktu. Sesibuk-sibuk apapun wis sempet-sempetin, wong paling banter yo 5 menit 10 menit sel beres kok 5 waktu. Karena ini imaduddin, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan kuat tiang agamanya, maka kuatlah agamanya, insyaallah. Tapi waman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat. Padahal banyak banget alasan orang meninggalkan sholat. Bukan banyak alasan ya, banyak orang yang beralasan untuk meninggalkan sholat. Bukan banyak alasan, bukan, banyak beralasan. Hanya karena menjalankan sesuatu yang sunnah, dia kadang rela meninggalkan yang wajib. Ini pengalaman ketika umroh, karena kebetulan pesawat itu landingnya lama. Itu ada beberapa teman serombongan saya, Mas, ini waktu masih lama loh. Ini waktu untuk sholat bisa. Padahal nanti kalau berangkat tiba ke Jakarta paling cepet jam sekian. Sholatku gimana? Alah gampang ntar. Ya akhirnya malah main HP, rebahan di bandara. Begitu berangkat sampai ke Jakarta, saya tanya lagi, Mas, udah sholat? Gampang, ntar nyampe rumah. Ya Allah, padahal umrohnya itu sunnah, tapi sholat wajibnya malah keteter. Dan ketika saya cerita ke para pembimbing, banyak Pak Ustadz orang yang model begitu itu banyak. Umrohnya dibela-belain beneran, tapi sholat 5 waktunya keteter. Ya Allah, itu ibaratnya nguber burung, nguber belalang tapi burungnya hilang. Burung kan lebih mahal harganya. Gara-gara pengen nguber belalang, burung yang udah di tangan malah hilang. Gara-gara nguber ibadah umroh, bagus ibadah umroh, tetapi jangan sampai ibadah sholatnya keteter. Sebetulnya dalam Islam ada rukhsah, karena umroh ini kan perjalanan jauh, boleh jamak, boleh qashar. Tapi kadang ya tadi ada orang yang ngegampangin, gampang, ntar kalau sampai Jakarta, begitu nyampe Jakarta, ntar kalau nyampe rumah, saya yakin itu begitu nyampe rumah malah sibuk, tamu pada datang, sholatnya, wah ya itu yang bahaya. Padahal di sini faman tarokaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamadin, maka seakan dia orang yang merobohkan agama. Berarti orang yang merusak Islam itu bukan mereka-mereka orang luaran sono, tapi orang Islam sendiri yang jauh dari ajaran Islam. Makanya dari kecil anak-anak udah kita ajarin, anak mau pisah dari kita orang tuanya dipesenin. Lah kalau sudah diajarin, udah dipesenin, tapi ternyata anak kita kok tadi itu oleng belok, terus bukan tanggung jawab kita lagi. Lah kalau dicuekin, kecil nggak diajarin, mau pergi kemana-mana nggak kita pesenin. Kalau dia kok jauh dari ibadahnya, yuk kita ikut nanggung dosanya. Ya kita orang tua. Ini kadang kita orang tua itu yang kita khawatirkan kan fisiknya. Udah makan belum? Udah istirahat belum? Sekali-kali kita orang tua nanyanya, udah sholat belum? Sekali-kali, biar nanti kalau dihisab bebas dari hisab. Ya kan jarang kita nanya, udah sholat belum? Jarang ya. Ini puasanya batal apa enggak? Ya suatu saat seandainya anak kita kok berbeda dengan yang kita inginkan, sementara kita ngajari sudah, kita peseni sudah, maka bebas lagi hisabnya. Tapi kalau cuek-cuekan, nah ya kita ikut nanggung akibatnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.